Welcome to session 5 of this year's Indonesia Update. The topic is governing the urban environment. Selamat datang ke sesi kelima. Saya dari Phil Collins, saya dari ANU, saya dari Research School of Sciences, dan saya adalah ketua sesi ini, dan saya akan berusaha seefisien mungkin. Ada 3 pembicara hari ini, Yogi Setia Permana dari BRIN, Muhammad Hali Yudhistira, ya nama panggilannya, Yudis dari UI, dan Nur Aziza dari ANU. Karena kita ingin tepat waktu tanpa menunda, saya akan memperkenalkan pembicara pertama, yaitu Yogi akan membahas manajemen banjir atau kebanjiran di Indonesia. Good morning, everyone. Thank you. Selamat pagi semuanya. Thank you Saya to sangat senang bisa kembali di Mbak Linda, ANU. Terima kasih Indonesia Project, Pak Despina, here Mbak Linda, dan for Indonesia this Project update. atas undangannya untuk update ini. Saya ingin menyampaikan riset saya berkaitan dengan ekonomi politik kebanjiran di kota-kota Indonesia. Pejabat publik di selatan dan utara biasanya menyalahkan perubahan iklim atas manajemen buruk kebanjiran. Dan memang jalur-jalur drainase tidak bisa menangani air permukaan karena banjir. Saya mengakui bahwa memang manajemen kebanjiran terdampak faktor non-politik seperti rekayasa atau kegagalan mesin, tapi menurut saya tidak mencakup semua alasan kegagalan ataupun keberhasilan manajemen kebanjiran. Jadi saya menggunakan infrastruktur sebagai titik masuk analisa. Saya membandingkan analisa atau dimensi politik tentang kebanjiran di 3 kota di Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara yang cenderung terkena bencana karena ada berbagai bahaya iklim dan geografi. Temperatur juga berkontribusi pada bencana. Hal-hal seperti kebanjiran, longsor tanah, itu diprediksi akan semakin sering terjadi di masa yang akan datang. Tahun kemarin, kebanjiran itu adalah jenis bencana alam yang paling sering terjadi di Indonesia. Jadi sudah ada indikasi bahwa intensitasnya semakin meningkat juga. Biarpun bencana geofisik seperti gempa bumi telah mengakibatkan lebih banyak kematian, tapi kebanjiran mengakibatkan lebih banyak kerentanan, khususnya di area-area urban. Riset ini melihat hal-hal seperti ini. Jadi biarpun kebanjiran terjadi di banyak area, tapi ada beberapa kota yang cukup berhasil untuk mengelola kebanjiran, tapi kota-kota lain gagal. Jadi bagaimana kota-kota yang beroperasi di dalam kerangka kerja nasional sama dan menghadapi masalah sama, tapi kinerjanya sangat berbeda dari segi hasil manajemen kebanjiran. Dan menjadi semakin membingungkan saat kita melihat bahwa kota-kota tidak terlalu banyak investasi, di investasi teknis banyak, dan mereka kinerjanya lebih baik atau sama kinerjanya dibandingkan dengan kota-kota yang melakukan investasi teknis yang cukup masif. Jadi pasti jawabannya terletak di politik berkaitan dengan manajemen banjir. Jadi saya berargumentasi bahwa hasil ini memang terpengaruhi oleh proses politik, yaitu struktur kekuasaan yang ada dan politik yang berlangsung memainkan faktor krusial dalam manajemen kebanjiran. Keberhasilan ataupun kegagalan manajemen banjir itu berkaitan dengan kapasitas pemerintah lokal untuk membentuk dan mengimplementasikan regulasi untuk mengatasi kebanjiran. Pemerintah lokal yang regulasinya terkikis oleh hubungan kolusif, mereka tingkat keberhasilannya lebih rendah untuk mengatasi
kebanjiran, khususnya manajemen saluran drainase dan saluran air. Pemerintah lokal yang dapat menghindari hubungan-hubungan kolusif, biasanya manajemennya lebih efektif. Sebelum saya menjelaskan temuan lebih lanjut, saya akan menjelaskan infrastruktur pertahanan banjir di Indonesia. Jadi di Indonesia itu mereka bergantung pada sistem drainase. Jadi di sini bisa mengatasi air permukaan melalui saluran drainase. Pertahanan kebanjiran di sini merujuk pada bukan hanya fasilitas drainase yang dibangun oleh pemerintah, seperti kanal dan stasiun pemompaan, tapi fasilitas drainase yang dibangun oleh perusahaan swasta, seperti developer real estate, sebagai bagian dari tanggung jawab mereka, yang biasanya terhubungkan dengan infrastruktur publik di Indonesia. Di Indonesia, kewenangan untuk mengelola saluran drainase terletak dengan pemerintah lokal. Jadi kewenangan mereka termasuk juga meregulasi saluran drainase yang dibuat oleh sektor swasta untuk memastikan bahwa saluran atau jaringan saluran drainase berfungsi secara optimal. Jadi saya menggabungkan statistik kasus kebanjiran dari BNPB dan EU Global Surface Water untuk menunjukkan intensitas pelacakan kebanjiran selama 50 tahun terakhir, tapi menunjukkan tren-tren berbeda selama 10-15 tahun terakhir. Daerah aliran sungai di pesisir dan di pedalaman itu juga dilihat di sini. Surabaya, Semarang, dan Bandung mereka membangun berbagai infrastruktur. Semarang membangun banyak infrastruktur, tapi Surabaya kinerjanya sangat baik. Dibandingkan dengan Semarang dan Bandung, mereka kinerjanya tidak sebaik Surabaya. Dilihat dari jumlah kasus tinggi kebanjiran dan orang-orang yang terkena dampak biarpun infrastrukturnya sudah cukup besar. Bandung dibandingkan dengan Surabaya sudah melakukan investasi cukup besar untuk infrastruktur manajemen banjir, tapi juga investasi pada kapasitas manusianya, khususnya melalui pengerahan pasukan keamanan untuk mengamankan drainase. Karena ini bagian dari program nasional berdasarkan keputusan Presiden pada tahun 2018. Berdasarkan temuan ini, penurunan kasus kebanjiran di Surabaya selaras dengan regulasi penggunaan drainase oleh pemerintah lokal. Mereka tidak ragu-ragu untuk menindak pelanggaran yang terjadi. Biarpun harus menghadapi perusahaan besar atau manajer real estate khususnya yang dimiliki oleh Taipan Property, mereka tidak ragu-ragu. Akan tetapi melalui gugus tugas banjir di Surabaya, mereka selalu masuk ke lokasi real estate untuk melihat drainase. Supaya saya tahu kondisi lapangannya seperti apa, saya mengikuti gugus tugas setiap hari. Ini adalah sekelompok birokrat yang bertanggung jawab untuk mengelola bahaya banjir. Dari hari pertama, saya diberitahu bahwa pekerjaannya 20% teknis, 80%-nya non-teknis. Jadi pertanyaan saya, 80%-nya yang sifatnya non-teknis apa saja? Nah, seperti ini jawabannya. Yeah, this short video just only would Video like to singkat illustrate ini menunjukkan apa yang terjadi di lapangan. Ini salah satu properti real estate terbesar di Indonesia, salah satu oligark. Dan seperti yang Anda lihat, mereka tidak membangun kolam yang sesuai. Jadi hanya mungkin kolam ikan yang kecil. Jadi sangat kecil dan tidak dalam.
Jadi orang ini melakukan inspeksi real estate ini dan meminta manajer untuk memperdalam kolamnya, dan timnya itu akan mengawasi perbaikannya setiap hari dan juga dilacak dan diawasi melalui aplikasi digital. Akan tetapi situasi yang terjadi di Surabaya, saya tidak bisa temukan di kota lain seperti di Semarang. Pemerintah Semarang sepertinya tidak berkomitmen untuk menegakkan regulasi drainase. Menurut temuan kami, perusahaan real estate itu tidak memenuhi kewajiban mereka untuk membangun fasilitas drainase. Akan tetapi pemerintah Semarang sepertinya enggan untuk mengkonfrontasi perusahaan real estate. Jadi mereka sepertinya enggan menegakkan peraturan dalam hal ini. Dan sistem drainase publik itu tidak bisa mengakomodir air permukaan dari perumahan yang dibangun oleh perusahaan real estate. Ekspektasi untuk upaya serius untuk menegakkan regulasi menjadi semakin pesimis saat birokrat level tertinggi mereka enggan berurusan dengan perusahaan ini karena biasanya akses politiknya cukup kuat. Jadi pengembang real estate biasanya mereka itu melanggar aturan dengan tidak membuat kolam retensi yang sesuai, sehingga orang-orang yang tinggal di daerah perkampungan di luar area real estate mereka jauh lebih rentan terkena banjir. Seperti yang Anda bisa lihat, kutipan dari salah satu pejabat publik di sini. Di samping pengembang real estate, industri dan pabrik itu mereka juga melanggar regulasi drainase di Citarum. Penegakan yang lemah dari pemerintah lokal berkaitan dengan sistem drainase, jadi pelanggaran-pelanggaran ini tidak ditindak. Untuk melihat apa yang terjadi di lapangan, saya mengikuti patroli sungai berbasis komunitas. Mereka mengakui bahwa mereka sering diintimidasi oleh pelaku negara saat pabrik yang dicurigai membuang limbah di sungai. Ada juga rumor oknum dari pemerintah lokal. Mereka berkolusi dengan pemerintah pabrik. Limbah industrial tanpa pengolahan yang sesuai itu dibuang ke Sungai Citarum. Ini mempengaruhi tingkat polusi, dan ini memicu banjir saat ada hujan. Berkaitan dengan menjelaskan variasi di sini berdasarkan temuan empiris. Nah, di Surabaya sepertinya karena memang peraturan ditegakkan itu hasilnya lebih baik dibandingkan dengan kota-kota seperti Bandung dan Semarang yang tidak menegakkan peraturan yang ada. Akan tetapi penegakan peraturan itu sepertinya lebih rumit dibandingkan dengan ukuran kapasitas negara urus utama. Jadi ini termasuk pertanyaan bagaimana bisa menjelaskan bahwa wilayah-wilayah yang sepertinya tidak punya kapasitas untuk bisa menegakkan regulasi di Asia Tenggara, Indonesia rankingnya lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Jadi istilah ini bahwa masih lemah penegakan hukumnya. Jadi saat kita bisa menemukan tautan yang progresif dan sehingga birokrat ini bisa menegakkan regulasi. Jadi yang kedua, kurangnya penegakan peraturan itu tidak selalu diakibatkan oleh kurangnya kapasitas negara. Jadi tidak menegakkan hukum itu juga bisa mencerminkan pilihan politik oleh birokrat dan politisi karena potensi manfaat. Jadi karakter politik lokal di Semarang dan Bandung ada lingkungan kondusif seperti yang disebut sebagai forbearance, tapi ini akan saya jelaskan artinya apa. Seperti yang kita bahas dengan Pak Mustafa, saya akan mulai dengan Surabaya. Jadi jadi tautan dengan masyarakat publik itu yang di bawah Risma ini penting, di mana masyarakat sipil itu terlibat di
publik itu aparat tidak bisa melakukan kolusi, tidak mudah melakukan kolusi. Dan pemerintah memang yang mendapat dukungan masyarakat sipil, mereka bisa lebih responsif. Wali kota mobilisasi melawan korupsi dengan melalui kerjasama dengan pemimpin reformis dan masyarakat sipil dan bekerja sama dengan media. Agenda reformasi ini akhirnya mengarah ke respon yang lebih efektif. Jadi ini bisa membatasi kolusi-kolusi sampai dengan titik di mana Risma sudah tidak lagi menjadi wali kota melalui aplikasi digital seperti yang dikembangkan oleh media yang berpengaruh di Surabaya, Suara Surabaya. Publik itu dapat mengeluh dengan mengupload foto, teks, dan video ke aplikasi handphone yang dibuat oleh Suara Surabaya, dan setiap keluhan yang diterima itu bisa diarahkan secara langsung ke pemerintah Surabaya. Jadi ini ke wali kota secara langsung. Dan publik juga bisa memonitor perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah dengan mengunggah foto dan video. Berkaitan dengan kebanjiran, warga itu bisa memonitor dan mengirim keluhan secara langsung. Jadi birokrat di tingkat jalan itu yang bertanggung jawab atas banjir tidak bisa main-main. Jadi mereka harus serius untuk menanggapi keluhan berkaitan dengan kebanjiran. Monitoring publik berkontribusi ke mengamankan komitmen pemerintah supaya dapat melayani publik dengan serius. Nah, dengan cara yang berlawanan, keinginan untuk menegakkan aturan banjir ini tidak ada hubungannya dengan kapasitas, tapi lebih ke kolusi antara politisi dan aktor bisnis. Semarang punya anggaran yang memadai dan adalah kota keempat terbesar. Tapi tanpa penegakan, politisi bisa mendapatkan sumber daya materi untuk bisa memenangkan pemilu. Jadi di sini, wali kota ini terkena kontroversi setelah periode pertama 2014. Aktor masyarakat sipil menyesal penunjukannya karena sepertinya banyak kolusi dengan aktor bisnis. Jadi mereka memberikan bantuan tim fasilitasi transportasi saat kampanye pemilu. Perusahaan ini dicurigai menjadi salah satu pendana kampanye. Jadi perusahaan ini sering gagal membuat drainase yang sesuai dan biarpun melanggar aturan drainase tapi tidak pernah terkena sanksi. Di Bandung kasusnya mirip. Jadi mereka tidak menegakkan aturan banjir. Jadi ini ada dinasti politik yang cukup kuat dan ada berita bahwa sering menerima dana dari bisnis, aktor bisnis, supaya mereka bisa menyebarkan sumber daya ke pendukung mereka supaya mereka bisa memenangkan pemilu. Dan banyak kolusi sepertinya yang terjadi. Oke, kesimpulannya. Saya hanya ingin menyoroti bahwa kebanjiran ini bukan hanya karena penyebab alam, jadi ada dimensi politik yang terlibat di sini. Jadi keberhasilan infrastruktur pertahanan banjir berbasis drainase tidak hanya disebabkan oleh faktor teknis seperti kapasitas mesin, namun juga ditentukan oleh kapasitas negara bagian, maksudnya pemerintah daerah, dalam menegakkan peraturan drainase. Jadi, jika kolusi tidak sering terjadi, pertahanan banjir akan semakin berhasil. Jadi, studi ini ingin menyarankan bahwa kita memikirkan ulang cara penanganan manajemen banjir. Jadi, pertahanan banjir itu bukan merujuk hanya pada fasilitas besar yang dibangun oleh negara, tapi lebih seperti hal-hal yang berkaitan, yang juga berhubungan dengan pemain
negara serta aktor bisnis atau aktor non-negara yang terlibat. Terima kasih. Perfect timing, and Terima kasih, tepat waktu. Dan sesi tanya jawab ada 30 menit di akhir sesi ini. Jadi kami mohon ditahan pertanyaannya. Dengan itu kita ke presenter berikutnya, Pak Yudis, tentang tanggapan untuk kemacetan. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama terima kasih kepada Indonesia Update, Pak Ed dan Bu Linda sudah membawa kami ke sini. Namun topiknya cukup berat karena tentang kemacetan lalu lintas dan saya menggunakan Jakarta sebagai kasus untuk penelitian saya. Lihat ya, sudah ada yang tertawa. Baik, pertama-tama jadi konteks tentang daerah metropolitan Jakarta. Jadi saya rasa mayoritas dari Anda sudah tahu tentang Jakarta. Jakarta adalah daerah metro terbesar di Indonesia, namun mungkin Anda tidak tahu tentang seberapa besar Jakarta, Jabodetabek atau area metro ada 31 juta orang di sana, lebih besar daripada Australia, 26 atau 27 orang, dan 31 juta orang yang hanya tinggal dalam area 11 dan ini lebih besar 5 kali lipat dibandingkan Bandung, 3,8 bisa jadi jauh lebih besar daripada area metro terbesar kedua di Jakarta, di Indonesia. Dalam konteks Jakarta, dari segi ekonomi nasional kita bisa melihat bahwa Jakarta jauh lebih sejahtera dari segi PDB per kapita lebih tinggi daripada Indonesia. 1/10 orang Indonesia tinggal di JMA, jadi ini mensinyalir tingginya permintaan akan transportasi massal. Dan rata-rata pada 2014 dari survei komuter di Jakarta, rata-rata responden menempuh jarak 21,3 km atau sekitar 64,6 menit. Jadi ini adalah waktu perjalanan rata-rata. Kemarin dia mengeluh tentang mereka melakukan perjalanan 12 menit di sini. Namun di Jakarta 64 menit yang dibutuhkan. Ini satu arah. Jadi kalau PP butuh 2 jam. Dan itu rata-rata. Lalu jumlah sedikitnya menurun sekitar 5%, namun biayanya meningkat. Sebagian mungkin karena meningkatnya kita bisa bahas nanti. Dan untuk sebagai konteks dibandingkan area urban lainnya di dunia, Jakarta adalah kota paling macet ke-9, ya mungkin bukan 9. Di ASEAN hanya nomor 2, hanya dikalahkan Manila. Dinyatakan bahwa 22 menit dibutuhkan rata-rata 22 menit, 40 menit untuk melewati 10 km Jakarta. Mungkin ada yang tidak percaya. 10 km dan 22 menit, ya biasanya 1 jam atau bahkan lebih saat kemacetan puncak. Dan Jakarta mungkin bukan yang ke-9, mungkin kedua. Namun itu sekedar karena COVID mungkin. Jadi lebih baik. Jadi kalau Anda ingin melihat Jakarta dengan cara yang terbaik dari segi perjalanan, datanglah saat COVID. Jadi biayanya sekitar 100 triliun per tahun. Jadi ini menunjukkan buruknya Jakarta. Mengapa kemacetan begitu parah di Jakarta? Pertama saya ingin menyoroti kemacetan Jakarta. Secara rata-rata, 1/4 dari komuter meluangkan lebih dari 90 menit untuk melakukan 1 kali perjalanan. Ini per 2019. Jadi angka ini berarti bahwa membutuhkan setidaknya 3 jam untuk perjalanan pulang pergi dari rumah ke tempat kerja. Saya sendiri meluangkan 3 jam pulang pergi dari Pamulang ke Salemba setiap harinya. Sama seperti Mas Mustafa tentunya.
Dan angka ini jauh dibandingkan kota lain seperti Surabaya, Bandung, Medan. Namun, saya masih merasa bahwa area tersebut Surabaya, Bandung, Medan bahkan lebih buruk dibandingkan Canberra misalnya. Jadi, meskipun kota-kota lain angkanya lebih rendah, saya rasa tanpa tindakan untuk mengurangi kemacetan atau kepadatan, mereka juga akan menghadapi situasi seperti Jakarta sekarang. Mengapa ini terjadi? Teori standar mengatakan bahwa ada ketimpangan permintaan dan pasokan. Dari tabel kita bisa melihat perbandingan eh, jaringan per populasi Indonesia tertinggal dari kota megacity lainnya. Populasi 31 juta kalau dibandingkan Tokyo, namun jaringan kereta kita seperempatnya dan di bawah 10%. Lalu penggunaan untuk jalur kereta api jauh lebih rendah dibandingkan Tokyo. Jadi kalau kita merinci angkanya lebih lanjut, angka kita sedikit lebih baik dibandingkan Metro Manila dan Bangkok lebih baik daripada kita. Lalu kita juga melihat bahwa di sisi permintaan PDB per kapita meningkat secara Indonesia didorong oleh Jakarta dan area metro lainnya dengan mudah bisa membeli sepeda motor. DP-nya begitu rendah, kadangkala 1/10 dari UMR, dan juga ada menggunakan transportasi pribadi ataupun seperti Gokar, Grabcar, dan tren ini sangat mengubah modalitasnya. Jadi kalau Anda ke Jakarta sekitar 20 tahun yang lalu, Anda melihat bahwa seperti ada yang di pamflet ini, banyak Kopaja dan lainnya. Sudah tidak ada Kopaja sama sekali di Jakarta sekarang. Mereka bergeser dari Kopaja pada awal 2000-an, sekarang menggunakan sepeda motor atau Gojek atau layanan berkendara lainnya. Dan apakah tren ini hanya terkonsentrasi di Jakarta? Nampaknya tidak. Kita bisa melihat tren ini juga terjadi di kota-kota lain seperti Surabaya, Bandung, Medan. Lebih banyak orang yang bergantung pada sepeda motor. 50% dari masyarakat melakukan perjalanan dengan menggunakan sepeda motor. Jadi sekarang kalau Anda lihat jalan-jalan di Jakarta, Medan, Surabaya, banyak orang terus menggunakan sepeda motor. Saya tidak tahu bagaimana mengatakannya. Kalau mereka melihat macet, mereka lawan arah, menggunakan bagian jalan lainnya dan menyebabkan chaos lainnya. Dan kita juga melihat bahwa pangsa dari pengguna kendaraan umum cukup rendah, sehingga menunjukkan kurangnya investasi untuk transit publik. Kita melihat sekarang bis umum sudah bukan menjadi opsi, maksud saya adalah seperti Kopaja dan selanjutnya. Jadi ini bis konvensional di Jakarta, angsanya menurun dengan berjalannya waktu, depresiasi dari Transjakarta, ada peningkatan menggunakan Transjakarta, tapi minibus dan bus yang konvensional semakin merosot. Mengapa? Karena bisnya sendiri layanannya semakin menurun, jadwalnya tidak ada jadwal, layanannya frekuensinya rendah, mungkin Anda paham ngetem ya, dan semakin sedikit yang menggunakan, semakin ngetem lagi. Dan kita juga melihat moda penggantinya semakin rendah. Sepeda motor lebih murah. Lalu dalam beberapa tahun terakhir kita melihat lebih banyak orang yang menggunakan layanan berkendara online. Jadi mereka tidak mau pakai bis karena waktu menunggunya lama, dan layanan berkendara online ini menjadi produk pelengkap khususnya untuk Transjakarta. Tapi apakah
Jakarta begitu memprihatinkan dalam beberapa tahun, setidaknya satu dasawarsa terakhir, kita melihat investasi transportasi publik di Jakarta sudah mulai. Jadi ada peningkatan dalam transportasi publik dan ini mulai dari BRT mulai pada 2004 un- mencakupi 250 kilometer dan membawa lebih dari 1 juta pengendara tiap hari. Juga ada peningkatan dari jalur komuter, MRT baru dibuka 2019, tapi sayangnya hanya melayani 16 kilometer dari Lebak Bulus ke Bundaran HI. Ada 3 fase yang tengah berjalan dari konstruksi. Sekarang di fase kedua, yang lainnya masih dalam tahap perencanaan. Dan kita baru membuka LRT Jabodetabek 2 minggu yang lalu. Jadi mungkin beberapa di antara Anda mengikuti ini dalam berita. Baik, untuk jalur komuter, saya tidak tahu mungkin Anda pernah berpengalaman menggunakan KRL. Jadi di sisi kanan kiri atas kita bisa melihat bahwa KRL begitu terlalu padat pada akhir 2000-an. Kementerian Transportasi berupaya untuk melakukan renovasi dengan layanan yang lebih baik dari tiket manual ke tiket otomatis sehingga mengurangi eh, permasalahan copet di KRL dan juga konstruksi dari 2 jalur menambah lebih banyak gerbong sehingga meningkatkan situasi dan meningkatkan frekuensi juga dan mengurangi headway. Dan TJ Transjakarta, jadi tentunya ini lebih baik dibandingkan bis konvensional. Ada 14 koridor utama yang beroperasi dan juga sistem feeder yang menghubungkan area Jabodetabek. Namun ada permasalahan karena Transjakarta menggunakan BRT ini menggunakan jalan yang sudah ada. Jadi dalam proyek awal beberapa dari jalur menggunakan kapasitas jalan yang ada hingga 50% dan menciptakan kemacetan baru di Jakarta. Jadi, pada saat yang sama, saya merasa Indonesia, khususnya di Jakarta, orang-orang suka berada di jalan tol. Jadi, dalam dekade terakhir atau sejak 2010, kami membangun 145 kilometer, hampir 2 kali lipat dari perkembangan 1978 hingga 2000. Pada dasarnya, pembangunan ini dikembangkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah tidak berkontribusi, dan mudah dibangun relatif dibandingkan transportasi publik lainnya seperti MRT. Menguntungkan mereka membayar dan berbeda dengan transportasi publik mungkin tidak ada pendapatan dari itu. Pada saat yang sama, lebih mudah dibandingkan adanya KPBU seperti MRT. Jadi dengan semakin banyaknya tol di mana JOR 1-2, orang-orang sekarang bergerak ke kota-kota kecil lainnya jadi membawa kepadatan di daerah di luar pusatnya. Jadi dulu kepadatan terpusat di Jakarta, tapi sekarang di mana-mana. Pada saat yang sama, saya merasa pemerintah juga nampaknya lebih fokus pada kebijakan untuk permintaan. Beberapa di antara Anda paham tentang 3-in-1, jadi tidak boleh lewat kecuali kalau Anda membawa setidaknya 3 penumpang dalam mobil Anda. Ini dimulai pada tahun 1992 dan dihapus pada 2016 karena tidak efisien. Ada joki yang bisa disewa sepanjang jalan, lalu bayar joki. Lalu digantikan dengan kebijakan ganjil genap pada 2016. Ada bukti bahwa kebijakan ini mengurangi kepadatan, meningkatkan waktu tempuh, dampaknya kecil. Ada juga permasalahan bahwa sifat kebijakan ini lokal hanya meningkatkan beberapa jalan utama saja, memperburuk
kepadatan di jalan lain dan orang membeli mobil lebih banyak. Baik, jadi tiba-tiba jadi semuanya bertanya apa solusinya? Itu yang paling sulit menurut saya. Jadi saya akan mulai. Jadi banyak potensi solusi, namun mungkin saya bisa mulai dengan kelembagaan. Salah satu narasumber kemarin berbicara bagaimana daerah metropolitan Jakarta begitu sulit, ada 14 kabupaten, kota, dan orang bergerak dari melintasi batas administrasi, jadi ada berbeda pemerintahan dengan kepentingan dan ada kecenderungan menyelesaikan melakukan solusi di dalam area administrasi masing-masing menciptakan masalah baru dan kita tidak bisa membandingkan kapasitas finansial antara semua kabupaten ini. Jadi Jakarta bisa menghasilkan uang yang lebih besar dibandingkan Tangerang, dibandingkan Depok atau bahkan Bogor. Dan karena kurangnya koordinasi ada tendensi bahwa tiap pemerintah daerah menyelesaikan permasalahan transportasi sendiri. Daerah Bogor, saya tidak tahu apakah Pak Bima nggak ada ya, nggak apa-apa. Kota Bogor berusaha mengembangkan kembali sistem BRT yang mati dengan memiliki kerjasama dengan Kementerian Transportasi. Namun hanya dengan 4 koridor, Bekasi akan menyusul dengan menggunakan sistem BTS dengan beberapa koridor kecil dan Tangerang juga ingin menggunakan 4 koridor menggunakan BRT. Namun dengan besarnya Bakor atau Tangerang, kami tidak merasa bahwa bis seperti ini tidak akan menyelesaikan permasalahan kepadatan di Bogor dan Tangerang misalnya. Jadi solusinya cukup terbatas dan permasalahan lain adalah tidak ada SPM untuk transportasi sehingga kabupaten kota tidak bisa menggambarkan bagaimana kebijakan mereka terhadap transportasi atau tidak bisa menyelesaikan permasalahan kepadatan di dalam area administratifnya. Kita juga bisa melihat kalau kita terlambat berinvestasi pada infrastruktur, biayanya akan semakin tinggi ke depannya. Jadi untuk menyelesaikan ini mungkin membutuhkan strategi dengan multifaset, kita memikirkan kembali titik awalnya. Mungkin urutannya salah, tapi dengan adanya pihak berwenang area metropolitan dengan bisa menyediakan layanan khususnya yang bersentuhan dengan layanan perkotaan di luar area administratif seperti transportasi perkotaan. Dalam rangka melakukan itu, pemerintah bisa memikirkan adanya perusahaan lokal untuk menindaklanjuti otoritas wilayah metropolitan. Jadi Perumda bisa menjadi faktor utama, menjadi aktor utama dan menjalankan proyek infrastruktur. Jadi koordinasi antara Perumda dan otoritas wilayah metropolitan dan juga kementerian yang terkait untuk membangun transportasi publik masif dan juga bersama dengan otoritas wilayah pemerintah daerah dan pusat bisa menjadi pemegang saham dari Perumda tersebut. Dan dalam sumber pembiayaan infrastruktur bisa menjadi masalah lain, maka pembiayaan bisa menjadi masalah, jadi mempromosikan keterlibatan sektor swasta bisa menjadi jalan untuk mempromosikan transportasi publik yang lebih baik di Jakarta dan bahkan area metro lainnya di Indonesia. Sehingga pemerintah, Kementerian Keuangan bisa mengembangkan berbagai fasilitas untuk menarik lebih banyak KPBU di Indonesia dengan fasilitas pengembangan proyek. Dan terakhir, saya rasa pemerintah juga harus berpikir bagaimana memaksimalkan penangkapan nilai tanah karena saat area dikembangkan dengan transportasi publik,
area tersebut akan memperoleh harga tanah yang lebih tinggi. Jadi bagaimana menangkap nilai tersebut, menginternalisasinya akan menjadi salah satu faktor utama untuk memobilisasi pendapatan. Ini akan diloncati saja. Jadi untuk mengakhiri presentasi saya, kita tidak boleh punya harapan berlebih. Jadi saya menunjukkan ini kan, bahkan kota-kota besar di negara-negara yang sudah berkembang seperti London atau Paris, mereka menghadapi kepadatan. Jadi meningkatkan mobilitas tidak berarti kita tidak akan melihat perubahan dramatis dari Jakarta ke Canberra misalnya. Tidak akan terjadi, lupakan saja. Namun saya merasa mobilitas yang lebih baik akan memberikan lebih banyak pilihan dan meningkatkan kualitas hidup. Orang tidak membuang waktunya terlalu banyak dalam kepadatan lalu lintas di jalan, melainkan lebih banyak meluangkan waktu dengan hidup produktif. Dan jadi slide ini, pasokan yang mencukupi bukan berarti tidak terjadi kemacetan. Mungkin bergeser dari jalan ke kepadatan jalur kereta api seperti di Tokyo. Jadi kegiatan kita kontak seluruh tubuh dengan orang lain pagi-pagi. Baik, terima kasih banyak. Dan mohon maaf mengambil terlalu banyak waktu, mungkin karena kepadatan. Terima kasih. Ya, tepat waktu. Terima kasih. Jadi sekarang ada Ibu Aziza tentang mengelola sampah. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir. Dan ini masih pagi sekali. Karena dan juga ini akhir pekan saya meninggalkan rumah dan anak saya masih tidur. Terutama terima kasih Pak Ed dan Bu Linda sudah memberikan saya kesempatan. Terima kasih panitia sudah mengelola acara ini yang sangat baik. Setelah mendengar tentang banjir dan macet, saya akan menceritakan masalah lain, yaitu masalah limbah. Jadi saya akan presentasikan riset saya tentang mengelola sampah. Jadi saya akan cerita mengenai reformasi manajemen limbah padat di Kota Surabaya. Ini adalah data berkaitan dengan sampah di Indonesia untuk tahun 2021. Sampah adalah masalah besar. Sampah yang dihasilkan lebih dari 34 juta ton per tahun. Sampah yang dikelola sekitar 22 juta ton. Artinya di sini dikirim ke TPA dan tidak dikelola dengan baik. Saya rasa banyak dari Anda belum pernah ke TPA untuk melihat gunung sampah. Sampah yang tidak dikelola menghasilkan polusi, ada yang dibuang ke sungai. Indonesia menghasilkan lebih dari 1 juta metrik ton limbah plastik yang dibuang ke sungai dan laut. Data ini hanya mencakup 289 area, artinya ini sebenarnya masalah sampah jauh lebih besar daripada yang tercatat. Bagaimana kota mengelola sampah? Manajemen sampah adalah satu kewenangan desentralisasi dari pemerintah pusat ke lokal. Artinya, masing-masing kota merespon secara berbeda. Secara umum, kapasitas pemerintah lokal untuk mengelola sampah masih rendah karena satu, kurangnya pejabat yang terlatih dan anggaran yang tidak memadai. Yang kedua, kurangnya infrastruktur dan kesadaran lingkungan yang kurang baik. Yang ketiga, seperti yang saya sampaikan, sebagian besar sampah dibawa ke TPA tanpa dikelola. Jadi tidak ada pengendalian lecet atau pembakaran dan lain sebagainya. Ini menghasilkan masalah lain sehingga ada
kapasitas yang sudah masih ada kelebihan sampah. Jadi ada kasus di mana di Jawa Barat ada bencana yang berdampak pada banyak orang yang tinggal di sekitar TPA dan mengandalkan TPA sebagai mata pencaharian seperti pemulung. Jadi di sini gambar-gambar yang saya ambil dari Sindo ini menggambarkan apa yang terjadi di Sari Mukti, tempat di Jawa Barat yang menjadi TPA untuk berbagai kabupaten sekitar. Ada kebakaran sampah yang berlangsung selama 2 minggu. Yang foto kedua berkaitan dengan Yogyakarta darat sampah karena masalah di TPA Piman. Dan belakangan ini pemerintah provinsi menutup TPA di kota Jogja selama 1,5 bulan. Penutupan ini mengakibatkan sampah dibuang di mana-mana di kota. Dan saya aslinya dari Jogja. Sekarang saya ingin menceritakan kota Surabaya. Dengan populasi sekitar 3 juta pada 2020, penghuni kota menghasilkan 2.002 ton per hari, di mana 1.400 sampai 1.400 ton per hari dibawa ke TPA Benowo, satu-satunya TPA di kota Surabaya. Di awal tahun 2000 ada krisis sampah, sama seperti di Bandung dan Jogja. Ini menjadi kasus yang menurunkan Wali Kota Sunarto. Ada aktivis LSM di dalam dinamika politik ini. Ada krisis sampah pada 2010 sampai dengan 2011 karena TPA Benowo over kapasitas. Saya menemui bahwa ada upaya yang berlangsung untuk mengelola sampah, di mana akhirnya Kota Surabaya mendapatkan banyak penghargaan lokal dan internasional atas kebersihan, untuk kebersihan. Dan akhirnya saya ingin bertanya, bagaimana Kota Surabaya mengelola sampah? Sekarang saya ingin menunjukkan reformasi sampah di Surabaya. Gambar-gambar ini saya ambil di pusat daur ulang di Jambangan. Jadi dikelola melalui program CSR oleh PT Unilever pada 2001. Dan setelah itu, pemerintah kota mengambil alih manajemen fasilitas ini, termasuk memberikan dana operasional. Ada 9 pusat daur ulang di kota Surabaya yang bisa mengurangi 40-50% sampah yang dibawa ke fasilitas ini sebelum dibawa ke TPA. Foto ini menunjukkan layanan sampah yang disediakan oleh pemerintah kota. Pemerintah kota menggunakan kompaktor untuk mengumpulkan dan mentransportasi sampah dari TPS dan tempat pendauran ulang ke TPA. Pemerintah juga ada rumah kompos untuk mengolah sampah organik dan memproses sampah menjadi kompos untuk dan digunakan di taman-taman di sini sehingga ada semacam ekonomi lingkaran atau circular economy yang terciptakan. Dan ini adalah taman yang dikelola dengan baik. Ini bukan hanya taman biasa di Surabaya. Sampai dengan 2001, taman ini yang disebut Taman Harmoni adalah TPA. TPA putih. Jadi TPA yang mengakibatkan krisis sampah pada tahun itu ditutup pemerintah dan dirubah menjadi taman seperti yang bisa dilihat di layar. Pada 2021, Presiden Jokowi secara resmi membuka fasilitas sampah di sini di TPA Benowo. Jadi setelah 2012, TPA Benowo satu-satunya TPA di kota Surabaya dikelola melalui kemitraan publik swasta.
The private partner is PT Sumber Organik. Mitra swasta itu adalah PT Organik, mitra sektor swasta, investasi untuk infrastruktur, dan pemerintah kota memberikan tanah dan menyediakan iuran yang dibayar pemerintah untuk membuang sampah di sini. Jadi ini menghasilkan sampah ini dirubah menjadi energi dan digunakan oleh sektor swasta dan dijadikan sumber tenaga untuk listrik. Pada tahun 2032, bangunan ini akan diserahkan dan akan menjadi aset pemerintah. Di gambar ini, kita bisa melihat orang-orang mengenakan baju oranye. Mereka adalah bagian dari pasukan kuning. Karena awalnya seragam mereka kuning, tapi dirubah menjadi oranye sekarang. Pasukan kuning ini, mereka direkrut sebagai penyapu jalanan untuk menjaga kebersihan di area-area publik. Pemerintah merekrut penyapu jalan dan upah mereka dibayar oleh pemerintah sesuai UMR. Secara keseluruhan, Surabaya memberi contoh praktek terbaik untuk mengelola sampah. Kota Surabaya menerima penghargaan Adipura Kencana yang diberikan ke kota yang bisa menjaga kebersihan dan manajemen kota yang baik selama 3 tahun berturut-turut. Dari tahun 1992 sampai dengan 2022, kurang dari 10 kota di Indonesia menerima penghargaan serupa. Pemerintah juga menerima banyak pengakuan internasional untuk kebersihan kota, termasuk dari program lingkungan PBB. Apa yang dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya untuk mengelola sampahnya dengan baik? Yang pertama adalah komitmen kepemimpinan yang terus-menerus. Komitmen ini digunakan untuk memobilisasi sumber daya secara formal seperti anggaran kota dan informal seperti jaringan berbasis alumni dan mencari iuran. Dan yang ketiga, partisipasi warga yang kuat serta banyak aktivis-aktivis yang juga terlibat serta program CSR. Kepemimpinan adalah variabel penting untuk reformasi sampah di Surabaya. Di sini ada foto Bu Risma. Dari orang Surabaya ya Pak ya. Ini adalah foto Bu Risma pada tahun 2010 sampai dengan, dan dia bisa mobilisasi mesin birokrat dan warga untuk membersihkan kota. Sebelum dia menjadi wali kota, dia adalah birokrat dan dia itu adalah kepala Badan Kebersihan selama 4 tahun. Tapi jauh sebelum Bu Risma menjadi wali kota, reformasi sampah terjadi pada tahun 1980 di bawah wali kota Purnomo Kasidi. Dan dia memang ada latar belakang untuk mengelola sampah di bawah administrasinya. Dia membuat gugus tugas dan saat masih di bawah era kolonial, ada layanan-layanan untuk mengelola sampah. Variabel kedua itu adalah sumber daya formal, yaitu anggaran kota. Selama beberapa tahun terakhir, Surabaya mengalokasikan anggaran lebih dari 400 miliar per tahun, termasuk untuk pengumpulan sampah dan transportasi, iuran yang dibayar ke PT Sumber Organik, honor untuk pasukan kuning, dan lain sebagainya. Jadi tipping fee-nya di sini iurannya sekitar 130 miliar sebagai perbandingan di Jogja. Pemerintah hanya mengalokasikan 9 miliar per tahun untuk mengelola TPA. Berkaitan dengan pendapatan dari iuran sampah atau retribusi sampah, pemerintah menerima 41 miliar per tahun. Jadi di sini bisa melihat kesenjangan besar antara pendapatan dan anggaran, sehingga subsidi pemerintah untuk mengelola sampah besar. Sumber daya lain yang tersedia adalah ahli dan jaringan berbasis alumni
dari ITS dan Erlangga. Ahli dan akademisi mereka bekerja sebagai konsultan untuk pemerintah kota untuk menerapkan reformasi sampah. Dan banyak birokrat menengah dan atas, mereka juga alumni ITS, sehingga pemerintah juga mendengarkan apa yang disampaikan oleh ahli. Jadi ini di sini ada kutipan. Jadi karena ada gasifikasi, ini teknologi untuk mengkonversi sampah menjadi listrik. Proses TPA sudah dimulai dan ada tambahan tim dari ITS. Silakan dibaca tulisan berwarna kuning. Selanjutnya, pemerintah kota mengatakan apa yang disampaikan oleh ITS akan diikuti. Jadi mereka mengikuti apa yang disampaikan oleh ahli dari ITS. Itu kan bagus. Kemudian yang saya lihat ini adalah pencarian iuran dan dukungan. Ini yang terjadi seputar proses pengadaan pada 2009. Jadi pengadaan dimulai pada tahun 2009, tapi tidak ada perusahaan swasta yang tertarik. Pada 2011, pemerintah membuka upaya pengadaan kedua di mana perusahaan bisa memasukkan bid mereka, tapi pemenangnya PT Sumber Organik yang menawarkan teknologi gasifikasi untuk mengkonversi sampah menjadi listrik. Jadi mereka meminta tipping fee tertinggi, tapi mereka tetap menang. Tapi tim pengadaan mengatakan bahwa PT SO menang karena teknologi yang ditawarkan adalah opsi terbaik dalam mengurangi sampah secara efektif. Ada beberapa kecurigaan dari politisi lokal dan aktivis LSM tentang proses ini yang akhirnya aliansi LSM berkaitan dengan sampah, mereka melaporkan kasus ini, polisi menindaklanjuti kasus ini, tapi akhirnya tidak ada bukti yang cukup dan dihentikan. Tapi sekarang masih ada tarik ulur antara cabang legislatif dan eksekutif untuk membayar tipping fee ini. Sekarang mari kita lihat variabel ketiga, yaitu partisipasi. Partisipasi warga, aktivis LSM dan pemerintah swasta melalui program CSR. Salah satu partisipasi warga melalui bank sampah. Ada hampir sekitar 300 bank sampah dan ada satu bank sampah induk. Apa yang Anda lihat, ini mewakili kemitraan antara bank sampah induk di Surabaya dan CSR dari PLN. Sehubungan dengan kegiatan LSM, jika kita mengingat apa yang disampaikan oleh Pak Mustafa kemarin, dia mengatakan bahwa aktivisme ini merupakan faktor penting dalam reformasi. Ini juga penting di sini. Di samping tiga variabel tersebut, dan saya ingin mengucapkan terima kasih ke Pak Abidin Kusno saat dia menjelaskan titik-titik kritis menurut saya. Kesadaran tentang sampah dimulai sejak tahun 1920-an pada saat pemerintah Belanda memperkenalkan fasilitas transportasi sampah setelah wabah kolera pada 2001 ada krisis sampah yang berdampak negatif terhadap banyak warga dan ini memicu gerakan untuk menurunkan wali kota pada saat itu, biarpun krisis sampah bukan satunya isu, tapi ini memicu menjadi titik picuan untuk menurunkan wali kota. Dan sekali lagi, ada gerakan sosial kuat setelah modal sosial kuat di kota Surabaya berkaitan dengan manajemen sampah. Berkaitan dengan praktek manajemen sampah, menurut saya dinamika tata kelola sampah di Surabaya menunjukkan cara-cara berbeda berkaitan dengan penata kelolaan yang dipilih oleh kota Surabaya untuk menyikapi masalah sampah. Pilihan strategi dibentuk oleh kebijakan nasional
tujuan yang dicapai, dan lingkup tata kelola sampah, sumber daya yang diperlukan, dan respons dari komunitas berkaitan dengan kebijakan ini. Dan kalau kita melihat reformasi sampah di Surabaya, ada 3 poin yang menurut saya harus dipikirkan. Jadi, merubah sampah menjadi listrik ini mungkin bisa menjadi tren di masa yang akan datang, tapi ini mungkin akan ini juga memerlukan peran dari aktor-aktor yang memang sudah berpartisipasi dalam hal ini. Jadi bagaimana kita bisa mengintegrasikan sistem formal dan non-formal dan praktek korupsi, pencarian iuran, dan dukungan itu mungkin bisa menjadi faktor penting untuk mendorong manajemen sampah yang inovatif. Jadi ini akhirnya pemerintah mengembangkan tindakan kebijakan untuk mengurangi sampah. Bagaimana kita bisa meneliti hal-hal yang informal seperti ini? Apa yang bisa kita lakukan? Dan yang terakhir, biarpun capaian saat ini yang ada di Surabaya, kota Surabaya, itu bisa menurunkan volume sampah yang dihasilkan. Sebagian besar reformasi ditarget untuk mengurangi sampah, bukan untuk mencegah sampah. Jika ini tetap berlangsung, lebih banyak sumber daya diperlukan untuk mengatasi masalah sampah. Oleh karena itu, kita perlu memikirkan apa yang bisa kita lakukan untuk kebijakan pencegahan peningkatan sampah dan apa yang bisa kita lakukan, intervensi lain apa yang bisa kita lakukan. Jadi riset ini membantu saya menyadari bahwa melakukan riset berkaitan dengan sampah ini benar-benar perlu hidung yang kebal, khususnya jika perlu mengumpulkan data di TPA atau mengambil foto di belakang kompaktor sampah. Terima kasih. Terima kasih para narasumber karena tepat waktu mempermudah pekerjaan saya. Semuanya sangat menarik. Kita punya waktu 30 menit untuk sesi tanya jawab. Apakah ada yang mau mulai? I thought there was one over here. No? Oh, yeah, Jadi ada please. pertanyaan di sini, ya, silakan. Terima kasih kepada semua narasumber. Pertanyaan untuk Ibu Aziza. Saya berpikir kita seringkali melihat manajemen sampah di Indonesia berkelindan dengan diskursus seputar ketertiban, dan saya mencatat misalnya Bu Risma yang mendapat banyak deskripsi sangat positif dan beberapa hari terakhir terlibat dalam penggusuran dari PKL. Apakah ada perkelindahan antara manajemen sampah dan bentuk manajemen sosial lainnya, misalnya pemindahan dari pemukiman informal dan komunitas lainnya? Terima kasih. Tiga ya. Jadi tadi ada pertanyaan di sini dan ada 2 di sana, Pak Budi. Halo, nama saya Max. Terima kasih ke semua presentasinya. Pertanyaan saya juga untuk Ibu Nur Aziza tentang manajemen sampah. Anda menyebutkan bahwa mayoritas manajemen yaitu manajemen dari limbah, tapi tidak terlalu fokus pada pencegahan. Saya ingin tahu dari mana sumber sampah ini, apakah ada faktor-faktor ini, apakah ada transferensi limbah global, apa saja faktornya. Terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih atas presentasinya. Nampaknya bagi saya ketiga narasumber mengindikasikan, kalau saya lihat permasalahan ini,
Jadi cara untuk menyelesaikan adalah dengan menggunakan dengan pemerintah yang baik, bukan tata kelola. Jadi alternatif dalam teori dan bisa diserahkan ke sektor swasta nampaknya bagi saya, Anda tidak memberikan ruang untuk peran yang lebih besar dari sektor swasta dalam menyelesaikan permasalahan permasalahan ini yang disebut common property. Silakan ke jawabannya. Thank you for many questions. Terima kasih untuk banyak pertanyaan untuk saya. Pak Yan, saya kasih tahu rahasia. Bu Risma tidak suka pemulung, tidak suka PKL, tidak suka kegiatan informal tersebut karena tidak selaras dengan estetika kota. Jadi, yang paling penting untuk Bu Risma adalah estetika kota sebetulnya. Karena itu, selama modernisasi TPA, beliau menggusur banyak sekali dan mereka termarginalisasi, mereka dipinggirkan, dan bahkan di Keputih yang lama ada ribuan pemulung di area tersebut sebelumnya, tapi sekarang sudah tidak ada. Beberapa di antaranya masih ada di Surabaya di daerah pinggiran, tapi seperti itu. Bu Risma begitu ketat tentang kebersihan, tentang kehijauan, dan beliau memarahi Pak Lurah apabila ada RT-RT yang tidak berkompetisi dalam kampung green and clean misalnya, atau apabila ada truk sampah warnanya terkelupas dan beliau melihat, dia akan memanggil supirnya dan bertanya dan langsung langsung mencatnya kembali. Dari mana sumber sampah? Ya dari kita. Kita semua menghasilkan sampah. Dan berdasarkan penelitian baru-baru ini tentang pemukim kota secara individu menghasilkan 0,7 kg sampah per hari. Dan itu realitanya. Itu realitanya dan tidak banyak orang yang menyadari bahwa mereka ada bagian dari masalahnya. Jadi, lalu mengapa? Apa peran non-pemerintah? Jadi sebetulnya dari penelitian saya, yang saya presentasikan hari ini, hanya bagian kecil dari penelitian saya. Untuk gambaran yang lebih luas, saya melakukan penelitian tentang keterkaitan tentang sistem sampah formal dan informal, dan saya juga membahas tentang peran sistem sampah informal misalnya, seperti bank sampah. Jadi begitu banyak aktor yang terlibat, namun saya masih meyakini bahwa pemerintah adalah penanggung beban di sini karena ini bagian dari kewenangan dari desentralisasi, dan kalau kita bicara tentang sumber daya untuk menyelesaikan masalah ini sangat besar sekali. Jadi hanya pemerintah yang memilikinya. Atau pemerintah bisa melakukan kemitraan seperti yang dilakukan di Surabaya. Namun bagaimanapun ini juga ada korupsi, rent seeking, dan hal-hal seperti itu. Terima kasih. Saya rasa ada dua pertanyaan di sisi ini. Jadi Bapak ini sudah lama ya menunggu. Kami mau merespon. Pak Budi sedang melihat Anda, sedang menatap Anda. Baik, pertanyaan dari Pak Budi tentang mengapa kita tidak bisa melihat banyak keterlibatan dari KPBU atau pihak swasta. Saya rasa misalnya transportasi, misalnya MRT, cara kami membangunnya melibatkan sektor swasta. Namun saya rasa regulasi kami tidak punya ruang yang memadai untuk sektor swasta mengoperasikan sistem secara keseluruhan. Jadi di Bogor banyak swasta karena pendapatannya tidak bergantung pada tiket. Tapi cara mereka bisa mengembangkannya
mengembangkan area sekitar stasiun. Itu bagian mengapa bagian yang paling baik dari pengembangan transportasi publik ini di Indonesia. Saya rasa kita tidak punya kapasitas yang memadai. Saya belum jelas, tapi mungkin karena undang-undang tidak mengizinkan swasta untuk menggabungkan menjadi entitas transportasi publik dan melakukan pembangunan di sekitar stasiun. Jadi ruang untuk sektor swasta untuk kebanjiran ini mungkin awal dari permasalahan karena berdasarkan regulasi tentang drainase ini terjadi di berbagai kota di Indonesia. Properti real estate saat mereka melakukan konversi lebih dari 5 hektar, mereka harus membangun dan dana retensi untuk sebagai kompensasi, tapi seringkali properti real estate tidak membangun drainase dan maka orang yang tinggal di luar kampung lebih rentan terhadap bahaya banjir. Jadi masalah dengan kebanjiran adalah karena sarananya tidak hanya bertanggung jawab, bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan perusahaan swasta seperti real estate sampai saat ini banyak properti besar ragu-ragu tidak membangun sarana seperti ini. Saya mengingatkan peserta online bahwa ada kolom Q&A, jadi bisa masuklah itu. Jadi satu rekan di sini sudah lama menunggu. Terima kasih. Nama Ziam Sulfan dari UNSW Sydney. Dan ini sangat menarik. Jadi mungkin pertanyaannya untuk Ibu Nur dan Pak Yogi. Saya datang dari Bandung. Jadi permasalahan ini permasalahan sehari-hari di Bandung. Jadi Anda harus sudah menunjukkan praktek terbaik dari Surabaya, itu bagus. Namun mengapa begitu sulit untuk kota-kota lain untuk mereplikasi pendekatan yang baik dalam menghadapi masalah mereka khususnya dari pihak berwenang setempat karena kita tahu mereka melakukan studi komparatif, perjalanan studi banding masih sering dilakukan, namun kita tidak melihat peningkatannya. Jadi apakah tidak ada keinginan, tidak ada keinginan melakukan aksi yang sama seperti Surabaya? Ada pertanyaan lain dari sisi sini? Lalu ke pertanyaan online. Terima kasih banyak Pak Phil. Pertanyaan saya berkaitan dengan terakhir. Jadi saya Eki juga dari Bandung. Saya akan lebih menjelaskan secara spesifik dari pertanyaan saya. Pertanyaan saya tentunya ada untuk Mbak Nur khususnya. Terima kasih atas presentasi Anda. Tidak hanya menarik, melainkan sangat-sangat berhubungan dengan apa yang terjadi di Bandung. Dan juga penting karena saya rasa Bandung dekat dari Jakarta, destinasi pariwisata, dan juga jadi destinasi untuk pertemuan pemerintah. Jadi sampah akan selalu menjadi masalah dan juga kepadatan lalu lintas seperti Anda ketahui. Jadi saya rasa poin pertama ada komitmen pemimpin khususnya di dalam kasus Surabaya. Surabaya dulunya punya Bu Risma. Jadi ini hal yang penting tapi kita tidak melihat hal yang sama di Bandung. Seperti Anda ketahui, wali kota terakhir kami tadi meninggal dan digantikan oleh wakil wali kota yang sekarang di penjara karena korupsi dengan pemimpin tertinggi dari kantor transportasi, Mas Heli. Jadi ini berkontribusi pada kepadatan ya. Jadi kami tidak melihat solusi untuk Bandung. Jadi tidak terlalu baik ya.
Lalu ada wali kota interim PLT yang diinvestigasi atas korupsi yang sama. Jadi Bandung sekarang dalam mode autopilot. Jadi maaf agak terlalu panjang. Oh ya, maaf. Jadi saya rasa kalau jawabannya ada kepemimpinan, saya rasa tidak akan menyelesaikan masalah. Dan satu hal lagi, kita jadi banyak yang lain tentang koordinasi. Karena Bandung tidak punya, jadi tidak punya sarana untuk sampah. Bagaimana pendapat Anda? Kita harus lanjut ya. Satu pertanyaan online, lalu kembali ke Anda. Pertanyaan online. Okay, thank you. Terima kasih. So currently we have 100 plus. Jadi ada 100 orang lebih online. Banyak pertanyaan, tapi salah satu pertanyaan dari Laila Alfirdaus dari Universitas Diponegoro Semarang. Secara spesifik untuk Mas Yogi, Semarang relatif kolusi, namun Hendy mendominasi sebagai calon tunggal dalam pilkada. Bagaimana hal ini dibentuk dalam politik kebijakan bencana? Boleh satu lagi? Pertanyaan dari Zani Gobel, University of Queensland. Pertanyaan saya ke Mas Yogi. Lagi, apakah Anda membedakan antara banjir rom sebenarnya disebabkan dari subsidensi tanah di Semarang bagian barat dan utara dan kejadian banjir lainnya? Kedua Mbak Nur dan Mas Yogi, apakah ada pekerjaan di Surabaya mengeksplorasi hubungan antara kebanjiran dan bagaimana pengelolaan sampah? Jadi kesempatan untuk menjawab saya kembali ke Anda. Siapa yang mau menjawab? Saya ingin memberikan jawaban. Jadi yang sangat populer, pertanyaan sangat menarik karena mewakili tren di berbagai kepemimpinan pemerintah daerah. Mereka membangun persona mereka sendiri melalui media sosmed mereka sendiri. Jadi Hendy menggunakan Instagramnya sendiri, Twitter, Facebook untuk merespon pada semua komentar, semua keluhan dari masyarakat di kota. Jadi cukup berbeda dibandingkan Surabaya karena Surabaya bukan akun pribadi dari sosmed wali kota, melainkan media komersial independen untuk membina hal ini. Jadi ini sangat berbeda, Hendy sangat populer karena dia bisa mengamplifikasi, bisa menggunakan personanya melalui sosmed itu sendiri. Jadi ini ada klientelisme 4.0 menggunakan IT. Jadi seperti Santa Claus akan merespon semua masalah dan bukan sebagai suatu entitas dalam lembaga wali kota, dalam kelembagaan wali kota. Jadi ini personal, jadi ini bermasalah sebetulnya. Mengapa sulit untuk mereplikasi performa Surabaya dalam manajemen banjir dibandingkan kota lain seperti Bandung? Saya sudah menjelaskannya. Dinamika sosial politik ini adalah pendorong kontekstual. Jadi seperti di kota Anda bisa menemukan keterkaitan yang sangat menarik. Jadi ini bisa, jadi kalau dibandingkan dengan kota di mana kita tidak melihat hubungan yang kuat antara negara dan masyarakat, dan definisi saya bukan selalu koalisi antara negara dan aktivis sosial, tapi lebih memberikan ruang untuk aspirasi publik. Karena aktivis punya banyak pekerjaan, mungkin mereka cukup lelah. Jadi ini memberikan senjata untuk semua orang untuk mengeluh, untuk protes. Dan kalau sudah menemukan jalur langsung ke pemerintah kota, ini bisa menjadi sangat efektif. Apakah ada pertanyaan lain yang belum terjawab?
especially in Semarang. It's khususnya di Semarang. in the mainstream geography Jadi ini or cukup mainstream disaster. So mainstream. it should be like that. Dalam penelitian bencana mereka berusaha membedakan antara banjir rob dan banjir sungai. Namun di Semarang, entah bagaimana cukup berkelindan karena Semarang adalah kota pesisir dan kadangkala saat banjir rob terjadi, sungai tidak bisa ke laut dengan baik. Jadi gabungan antara banjir rob jadi sangat sulit untuk dikendalikan di Semarang. Terima kasih atas pertanyaannya. Mengapa sulit untuk mereplikasi kasus Surabaya? Ya, bahkan di kota saya di Jogja, saya punya sultan, Mas. Namun tetap saja, bahkan di kota saya pun, saya akademisi dari UGM, namun tetap gitulah. Masalahnya, sekali lagi, karena itulah saya menyoroti pentingnya komitmen kepemimpinan dan yang saya maksud di sini bukan hanya dari pemerintah. Kalau kita ingat, yang dikatakan Mustafa kemarin, LSM, uh, aktivis LSM juga muncul di Jogja, banyak bank sampah. Ini digerakkan oleh aktivis LSM dan sukarelawan yang ingin menghijaukan areanya dan ini terjadi. Tentunya tingkat kecepatan dari gerakan tersebut dibandingkan kecepatan cara kita menghasilkan sampah, ya Anda tahu antara langit dan bumi. Jadi jadi kita harus memikirkan bagaimana membentuk kebijakan pencegahan sampah agar lebih baik. Semoga menjawab pertanyaan Anda. Saya rasa Bandung memiliki aktivisme sosial yang sangat kuat dan kita masih berharap sama seperti Jogja. Saya mengingat selama krisis sampah darurat saya mendapat panggilan dari rekan kota saya Aziza, bisakah memberikan beberapa saran? Saya mengatakan, Sultan aja nggak bisa menyelesaikan masalah. Bagaimana saya bisa? Saya hanya remah saja. Jadi itu masalahnya. Jadi yang saya maksud pemimpin sini bukan pemimpin pemerintah, tapi kita juga bisa bicara tentang aktivis LSM dan pemimpin lainnya. Dan apakah ada hubungan antara manajemen sampah dengan manajemen kebanjiran di Surabaya? Saya tidak terlalu melakukan penelitian tentang hal itu. Namun di Surabaya, manajemen kebersihan meliputi sungai. Jadi setiap minggu pemerintah kota melalui sekarang menjadi bagian dari Dinas Lingkungan Hidup, mereka membersihkan sungai dengan sangat rutin menggunakan kendaraan berat. Mereka mengangkat sampah dan limbah lainnya dari sungai dan ini juga berkontribusi pada manajemen sampah, manajemen banjir di kota Surabaya. Ada satu lagi pertanyaan di sini. Apakah bisa diberikan mikrofon kepada ibu ini? Halo, saya Lisa dari Jakarta. Ini tentang Jakarta dan tentang lalu lintas. Jadi untuk mobilitas kita avoid shift improve atau faktor push and pull. Mengapa dalam proposal solusi Anda, apakah ada alasan mengapa Anda tidak menyertakan apapun yang berkaitan untuk mengurangi berkendara atau mengendarai mobil pribadi? Satu lagi. Saya juga Yudis agar seimbang juga tentang transportasi. Di untuk transportasi, seperti yang disebutkan, hadiah-hadiah yang diberikan pada Surabaya Jakarta sudah menerima
penghargaan untuk transportasi publik di 2020 dan ibu kota pertama di Asia Tenggara menerima ini. Jadi diberikan oleh Internet Transportation and dari ITDP di Washington DC. Pertanyaan saya dan tantangan dari ini. Jadi seperti di Jakarta ini berisikan karena tidak adanya transportasi dan kesan bahwa Jakarta tidak punya transportasi publik karena saya merasa bahwa ada kombinasi bahwa begitu banyak asumsi-asumsi bahwa transportasi di Jakarta tidak ada atau buruk. Namun sebetulnya kalau kita lihat begitu banyak. Jadi apakah ada survei? Jadi mengapa banyak pilihan ini dan skala tata guna lahan nampaknya bahwa Jakarta dari rankingnya dibandingkan London, Tokyo, jadi bisa dibandingkan pola selama jam-jam padat. Apakah memang begitu saja? Apakah ini berkaitan juga dengan tata guna lahan dan distribusi dari skala dengan skala besarnya Jakarta? Sebetulnya seberapa banyak bisa ditingkatkan kalau kita terus seperti ini? Terima kasih. Jadi satu pertanyaan online. Jadi ada satu pertanyaan dari Jiwon Kim dari John Hopkins University yang ikut hadir dari Baltimore. Pertanyaan ke Nur Aziza, motivasi yang menggerakkan CSR untuk reformasi sampah apa saja? Industri apa saja yang juga paling aktif di reformasi sampah melalui proyek-proyek CSR-nya? Jadi silakan dijawab dan kita akan berusaha mengambil beberapa pertanyaan. Jadi mohon dijawab secara singkat. Saya berusaha menjawab pertanyaan dari Mbak Elisa dan dari Mbak Rita. Jadi menurut saya mungkin jawaban saya tidak akan memuaskan Anda, tapi akan saya usahakan. Kenapa saya tidak memasukkan permintaan tarik ulur di presentasi saya? Kebijakan seperti itu memang kenapa tidak investasi lebih banyak di transportasi publik? Itu bagian dari strategi. Tapi selama kita tidak bisa Jakarta as a whole, like melihat people Jakarta sebagai keseluruhan, jadi orang-orang seperti saya, orang-orang dari Pamulang, Tangsel, yang ke Jakarta setiap hari, kita perlu jaringan transportasi di luar batasan administrasi. Jakarta atau Depok itu tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi mungkin beberapa dari Anda memperhatikan bahwa MRT berhenti di Lebak Bulus, bagian selatan Jakarta. Jadi mulai di situ dan berhenti di tengah-tengah Jakarta. Kenapa tidak mencakup di luar Lebak Bulus? Kenapa tidak dihubungkan dengan Tangerang atau Depok? Kenapa? Karena ini bagian dari Perumda, jadi perusahaan subnasional. Mereka tidak bisa bekerja di luar jurisdiksi mereka. Jadi itu adalah isu yang saya sampaikan di sini. Ini harus kita selesaikan karena isu layanan urban di Indonesia, misalnya di Jakarta, tidak bisa diselesaikan di wilayah administrasi batasan. Harus melihat di luar batasan administrasi. Jadi setelah ada inovasi di lembaga yang berkaitan, menurut saya kerjasama yang lebih baik bukan hanya koordinasi tapi kerjasama. Jadi bekerja sama di luar batasan administrasi itu akan bisa menyelesaikan masalah. Mungkin kepadatan tidak bisa terselesaikan sepenuhnya, tapi akan mengurangi kepadatan di wilayah metropolitan Jakarta. Untuk menjawab pertanyaan Mbak Rita, kita mendapatkan penghargaan 2021.
Poin saya, Jakarta memang harus memperbaiki transportasi publiknya, tapi menurut saya dengan kondisi saat ini terlalu banyak kepadatan sehingga orang-orang rata-rata butuh 2 sampai 3 jam untuk mengatasi macet. Jika ada kereta yang lebih baik atau jaringan kereta yang lebih baik akan lebih baik. Jadi ini akan lebih baik untuk kota Jakarta dengan populasinya yang cukup banyak. Itu adalah jawaban saya. Terima kasih atas pertanyaannya, Jiwon Kim. Mohon maaf kalau saya salah mengucapkan nama Anda. Kenapa CSR tertarik untuk menjadi bagian dari manajemen sampah? Saya mau wawancarai perwakilan, jadi ada asosiasi perusahaan yang punya program sampah. Saya mewawancarai mereka dan mereka mengatakan bahwa mereka ingin terlibat. Pertama, saya akan mengulang apa yang mereka sampaikan. Yang pertama itu tentunya karena bagian dari tanggung jawab mereka. Karena mereka harus juga berkontribusi pada masyarakat, tapi jauh lebih luas. Tapi ini juga tentang branding, pencitraan. Jika saya tidak salah, banyak perusahaan yang ingin bergabung program pengelolaan sampah. Mereka adalah perusahaan multinasional. Jadi mereka ini sudah mengikuti kebijakan seperti Unilever. Boleh saya sebutkan merek? Unilever, Danone, Coca-Cola. Mereka ada program CSR hanya karena kantor pusat mereka mengatakan mereka harus melakukannya. Ini bagian dari kewajiban mereka dari kantor pusat. Ini bagian dari tanggung jawab mereka juga karena mereka punya pasar besar di Indonesia. Dan ada regulasi yang mensyaratkan bahwa tanggung jawab produsen lebih luas. Jadi undang-undang ini disahkan 2008, tapi baru diterapkan di 2021 dan sampai saat itu hanya 119 perusahaan menyerahkan roadmap mereka untuk program pencegahan mereka. Mohon maaf, kita harus berhenti di sini karena waktunya sudah habis. Mohon maaf, kita tidak bisa menjawab pertanyaannya. Kita belum jadi kita ada rehat, tapi mohon kembali pada kita akan kembali 15 menit dari sekarang.